Menohok peringatan dari mantan editor video di kantor Tiger Wong terhadap Baim Wong soal karma dari orang-orang terzolimi. Peringatan terkait karma tersebut muncul dari postingan mantan karyawan Baim Wong yang kabarnya dipecat Baim. Tak hanya itu, Baim Wong belakangan ini juga ramai dituding berupaya memisahkan Paula dari anak-anaknya. Terkait tudingan tersebut, tak hanya Baim yang mengklarifikasi, tapi juga dipertegas oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Fahmi juga memastikan bahwa Baim akan hadir di sidang cerai perdana dengan agenda perdamaian pada tanggal 23 Oktober 2024. Bahkan yang mengejutkan, Fahmi berdoa agar Baim dan Paula bisa rujuk lagi sebagai pasangan suami istri. Karena menurutnya kalau memang berjodoh tidak akan kemana-mana. Ada apa di balik doa Fahmi Bahmid tersebut? Seperti apa kesaksian tetangga terkait sosok Baim selama ini menghadapi tudingan pelit dari Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib rumah tangga pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven kini berada di tubir perceraian. Tinggal menunggu proses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana akan digelar sidang perdana pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda perdamaian. Di tengah panasnya prahara perceraian yang ditengarai hadirnya orang ketiga ini, hingga muncul pro kontra di kalangan netizen dan juga adanya tudingan miring terhadap Baim, teranyar justru muncul satu akun sosial media atas nama mantan editor di kantor Baim, yaitu @fuad_afif, yang memposting tulisan bernada memperingatkan Baim Wong terkait dengan karma dan doa orang yang terzolimi. Lantas, inilah ungkapan hati mantan editor Baim Wong tersebut terkait karma di tengah isu perceraian Baim dengan Paula. Kata-kata yang sama yang dulu pernah saya ucapkan, buat yang masih ingat, dan Allah memang benar-benar membalasnya. Hukum karma nyata adanya, hancurnya lebih dari yang saya rasakan. Jangan main-main sama doa orang terzolimi. Ini baru di dunia, belum di akhirat nanti. Tulis akun @fuad_afif pada postingannya yang merepost postingan Paula Verhoeven sebelumnya dari sosial media, di mana Paula pun merepost postingan Ustadz Hanan Attaqi. Postingan Ustadz Hanan Attaqi tersebut tentang seseorang yang dizolimi, biarlah Allah yang langsung membalasnya. Kalau kalian dijahatin orang lain, jangan respon dan abaikan saja, biar Allah yang bales. Ingat, tidak perlu menjelaskan dirimu ke siapapun. Yang membencimu tidak akan percaya itu. Prahara perceraian pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang ditengarai oleh hadirnya orang ketiga, yaitu sahabat Baim sendiri, menjadi sorotan publik dan menyita perhatian masyarakat luas. Prahara rumah tangga mereka juga dibuat panas oleh tudingan netizen terhadap Baim Wong yang seolah-olah bersikap menjauhkan anak-anaknya dari sosok ibunda mereka, Paula Verhoeven. Tudingan tersebut sempat membuat gerah Baim Wong yang sebelumnya saat menggelar konferensi pers telah mengakui bahwa dalam gugatan cerainya terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang disertai permohonan untuk mendapatkan hak asuh atas kedua buah hatinya. Hal itu dilakukan Baim lantaran pihaknya mengklaim bahwa kedua anaknya lebih merasa nyaman tinggal bersama Baim ketimbang bersama Paula. Dan dalam klarifikasi yang diungkap Baim melalui akun sosial media pribadinya, Baim Wong juga membantah tudingan netizen
bahwa dirinya berupaya memisahkan Paula dari anak-anak buah cinta mereka. Justru Baim mengaku bahwa dirinya kerap memaksa agar anak-anaknya lebih sering tinggal bersama ibunda mereka Paula, namun menurut Baim, anak-anaknya justru menolak. Yang bilang saya mau mengambil anak-anak atau menjauhkan anak-anak dari ibunya, itu bohong semua. Yang memulai dan menyebarkan fitnah itu semoga diampuni dosanya. Kapanpun saya nggak pernah menghalangi anak-anak kalau mau ketemu ibunya. Dan sebaliknya juga. Setiap waktu saya selalu mengajarkan anak-anak untuk mencintai ibunya. Kata-kata positif selalu saya tanamkan mengenai ibunya. Saya kadang paksa anak-anak untuk datang ke ibunya. Anak-anak tetap nggak mau. Saya selalu bilang ke ibunya untuk sabar. Kalau dipaksa takutnya tambah nggak mau. Maaf, saya harus bicara ini karena ini menyangkut bagaimana cara saya didik anak. Supaya tidak ada salah paham. Sesalah-salahnya saya sebagai suami, saya nggak mau salah untuk menjadi orang tua. Tulis Baim Wong pada postingan videonya tengah bercengkrama dengan kedua putranya di kamar tidur di kantornya Tiger Walk. Dino, baca Haliset kata kakak bang. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terus teranglah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid juga mempertegas bahwa tudingan yang menyebutkan Baim ingin memisahkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven, ibunda mereka, dinilainya sebagai tudingan yang tidak berdasar dan tidak benar. Menurut Fahmi, tudingan tersebut juga keliru karena ia sendiri mengetahui Baim Wong tak punya tendensi seperti itu. Yang ada sekarang adalah menurut Fahmi adalah soal kenyamanan anak-anak. Dengan siapa anak-anak merasa nyaman, ayah atau ibu, itulah yang didukung dan diperjuangkan oleh pihak kuasa hukum. Karena menurut Fahmi, anak juga punya hak untuk memilih, jadi anak-anak tidak bisa dipaksakan. Dari unggahan Baim di sosial media, kedua putranya kini tinggal bersamanya. Dan Baim pun dalam gugatan cerainya juga menyertakan permohonan hak asuh atas kedua anaknya. Keliru banget, jadi gini. Saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Ya, anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu. Dan sekarang kan ada. Jadi Anda datang aja, nggak? Anda lihat itu anak-anak ada di mana. Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa. Anak itu punya hak. Kalau anak kepingin di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah, tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya tidak boleh menghalang-halangi
si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu. Pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya ini juga menegaskan bahwa terkait prahara perceraiannya dengan Paula, Baim Wong menyatakan akan hadir di sidang perdana perceraiannya yang digelar pada tanggal 23 Oktober 2024. Menurut Fahmi, jika memang nantinya Baim hadir pada tanggal 23 Oktober tersebut, berarti Baim Wong sudah siap secara lahir dan batin untuk menghadapi perceraian saat ini. Sesuai ketentuan hukum, Baim selaku penggugat diwajibkan hadir untuk melalui proses mediasi yang sifatnya wajib digelar oleh pengadilan. Fahmi juga meminta doa dari publik jika memang masih berjodoh, maka Baim dan Paula pasti akan rujuk kembali, karena jodoh tidak akan kemana-mana. Tadi saya sudah dapat panggilan sidang hari Rabu jam 9 pagi. Baim Muhammad Ibrahim kemarin sudah saya temui dan kita ngobrol. Saya bilang karena ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, kamu wajib hadir. Saya siap Bang jam berapa sampai jam berapa, biar saya meluangkan waktu khusus untuk hadir dalam perkara ini. Saya bilang kamu hadir sebelum jam 9, kamu tunggu sampai selesai. Biasanya itu kita ikutin proses yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana tanggal berapa Bang? Tanggal 23. Ya, saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan. Yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah diminta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23. Kalau urusan itu, jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim karena ini sensitif sekali. Yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum proses persidangannya seperti apa. Tanggal 23 Baim itu pasti harus hadir sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya, apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai, permohonan ikrar talak. Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan di situ ditanya. Iya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Doain kalau memang jodoh itu tidak kemana-mana. Saya hanya karena dia ingin menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum, ya kita salurkan supaya tidak salah. Itu saja. Saya tidak akan masuk. Saya hanya menyerahkan dokumen ke pengadilan. Kalau mereka baik, alhamdulillah. Kalau mereka memaksa, saya tidak bisa melarang. Karena tidak boleh lawyer, advokat itu masuk ke persoalan pribadi. Istilahnya menyuruh, memaksa, itu nggak boleh. Mereka punya apa, ya itu yang kita salurkan. Nggak boleh dong saya, oh kamu harus begini, enggak. Baik, alhamdulillah. Kita doain yang terbaik. Yang terbaik itu mereka yang tahu. Mengejutkan postingan mantan editor Baim Wong yang peringatkan soal karma di tengah perceraian Baim dan Paula. Lantas seperti apa pula kesaksian tetangga Baim Wong soal sosok Baim yang ia lihat selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Wong dalam konferensi persnya pasca resmi menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, selain menyesalkan sikap Paula, istrinya, yang ia tuding diduga berselingkuh dengan sahabat Baim. Baim juga merasa kecewa lantaran selama hidupnya ia mengaku baru satu orang yang menudingnya suami yang pelit, yaitu istrinya Paula Verhoeven. Setelah Baim membantah tudingan tersebut, lantaran selama ini ia juga menafkahi Paula dengan uang 200 hingga 400 juta per bulan, belum lagi menafkahi keluarganya, baru-baru ini tetangga Baim juga seakan membela Baim Wong. Sebab menurut pengakuan tetangganya, Baim terbilang artis yang dermawan. Ya, ia sendiri melihat Baim dengan tulus membagikan uang kepada para pedagang yang lewat di depan rumahnya. Jumlah yang diberikan pun tidak sedikit, antara 1 juta hingga 10 juta rupiah. Sana dibagi-bagi. Kasih yang membutuhkan lah kasih. Kalau biasanya saya jangan. Masih banyak orang membutuhkan, aku bilang begitu. Biasanya bagi apa, Bang? Duit kah, sembako? Iya, kadang-kadang ya duit lah. Kalau duit kan bisa beli beras, beli untuk makan. Enggak kikir ya? Apanya? Pelit? Enggak pelit kan? Enggak. Sama tukang jual pisang dikasih 1 juta. Itu tanpa ada kamera? Tanpa kamera. Di sana ada rumah kontrakan saya, dibagi uang. Oh gitu. Bagi. Paula sendiri gimana? Baik orangnya. Paula enggak, soalnya Paula kan dari suaminya katanya. Uangnya dari mana dikasih kalau enggak dikasih? Ya enggak. Tapi saya lihat udah makan mie pangsi di pintu kereta saya lihat. Diakui pula oleh tetangga Baim Wong ini jika Baim Wong dan Paula Verhoeven saat masih tinggal satu rumah, menurut dari informasi yang ia dapatkan, disebutkan bahwa mereka jarang bicara satu sama lain sebagai suami istri. Namun sang tetangga ini juga mengaku dirinya tidak pernah mendengar Baim dan Paula bertengkar. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh, terungkap bahwa Baim Wong dan Paula sudah lama pisah ranjang. Meskipun saat itu mereka masih memilih tinggal serumah. Hal itu tentunya terjadi sebelum 7 bulan lalu, sebelum Baim memilih pergi dari rumah, hingga terjadi pisah rumah dengan Paula Verhoeven. Kalau orang ini serumah tapi enggak pisah-pisah lah begitu, jangan nggak bisa ngomong gitu. Satu rumah tapi pisah kamar, jadi begitu. Kalau begitu dia. pisah ranjang maksudnya, Pak? Yang nggak tahu gimana, atau satu rumah antara lain bla 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 nggak tahu, Bu. Ya enggak. Tapi di situ anaknya ada. Masa anaknya ada, gak mungkin dong, kasihan ya. Sayang, Baim Wong tuh sayang sekali sama anaknya, sayang. Paling sayang, apalagi cucuku datang, anaknya diajak cucu saya masuk ke rumahnya. Di sini kejar-kejaran sering. Ya, habis kantor waktunya ya datang sini. Kalau open kantor dia datang di sana ya di kantor. Bapak kapan terakhir ketemu Baim? Baru seminggu yang lalu. Di sini. Tapi dia pakai mobil masuk langsung. Oh, enggak show up dia. Berbeda pengakuan mantan karyawan Baim Wong dan Paula dengan tetangga mereka yang justru melihat kebaikan Baim Wong yang suka memberi. Lantas seperti apa reaksi sahabat Baim Wong atas prahara rumah tangganya dengan Paula Verhoeven yang ditengarai oleh hadirnya orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Rumah tangga pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini berada di tubir perceraian, pasca Baim melayangkan gugatan cerai atas Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini,
disayangkan oleh sahabat Baim dan Paula yaitu Dimas Ahmad. Dimas yang beberapa tahun lalu bertemu Baim dan Paula di rumah mereka, mendapati rumah tangga pasangan ini tampak hangat dan baik-baik saja. Karena itu, ia pun mengaku kaget ketika mendengar berita bahwa Baim telah melayangkan gugatan cerai atas Paula. Meski demikian, sebagai sahabat, Dimas mendoakan agar rumah tangga Baim dan Paula kembali utuh dan harmonis lagi seperti sedia kala, alias bisa mengatasi prahara yang kini menyelimuti keluarga mereka. Kaget lah, sangat disayangkan gitu kan, tapi kan kita nggak tahu urusan rumah tangga orang dan itu urusan mereka lah. Kalau kita ikut campur takutnya apa ya dibilangnya so tahu gitu. Wah udah lama itu, berapa tahun lalu ya? Iya udah lama. Di rumahnya waktu itu main di rumahnya dan sambut kita hangat keluarganya, sama anaknya juga baik-baik saja. Ya kita doakanlah bersama-sama ya teman-teman. Al-Fatihah. Enggak, maksudnya kita berdoa supaya hubungan mereka baik-baik saja, entah itu berita apapun di luar sana. Kita akan tahu benarnya nanti setelah ya semuanya bongkar, maksudnya benar atau enggak gitu. Saya juga gak tahu, soalnya saya juga kadang hidupnya di luar bukan di luar kota, di hutan, jadi gak ada sinyal, kurang berita gitu kan. Jadi ya kita doain yang terbaik untuk mereka, semoga mereka sehat, anak mereka sehat, suami istrinya sehat, dan sebisa mungkin hubungan mereka baik-baik saja sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.